Ya, Pak Hakim mulai masuk ke ruangan ya teman-teman. Inilah moment of truth. Kita tunggu. Mulai. Ya, petugas keamanan meminta massa yang ada di depan pintu masuk untuk membuka diri agar tergugat bisa masuk, dan kita lihat ada seorang pria berbaju batik coklat lengan panjang, ada dua, duduk di kursi tergugat. Apakah ini yang tadi dikatakan sebagai perwakilan dari Pak Jokowi? Kita belum bisa memastikan. Pak Hakim menanyakan apakah ada yang lain, dan jawab tidak ada. Gibran. Oh, ada lagi seorang perempuan berbaju biru juga duduk di kursi tergugat. Oh, kan tergugatnya itu ada beberapa. Ada KPU, ada MPR, dan ada Pak Jokowi. Nah, itu dari KPU baru datang yang berbaju biru dan agak tinggi, besar ya. Kita saksikan lagi, terus dibuka jalannya. Jangan cerita, ambil aja ya, tenang. Oke. Kita lagi live. Bro, munduran bro, topinya kena. Naikin dikit. Sidang perkara perdata nomor 5 dari DPD garis 2002 Menurut biar kita dalam perkara antara Bambang Trimulyono lawan Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia udah diam dulu lah, jangan. dan kawan-kawan dibuka dinyatakan terbuka. Dengerin dulu. Tuntunan ya. Jelas. Cek bisa. Iya. Baik ya. Dari penggugat Bambang Trimulyono, silakan kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin yang mulia. Pertama kami sampaikan, kami yang hadir adalah kuasa hukum dari Bambang Trimulyono. Beliau tidak salah, sangat menyesal tidak bisa menghadiri persidangan pada kesempatan kali ini karena beliau saat ini sedang menjadi tahanan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Mohon doa dan dukungannya agar beliau bisa selamat. Dan nantinya kami akan memohon karena nanti dalam proses perdata ini ada mediasi penetapan agar atau pemanggilan agar klien kami bisa hadir khusus untuk bisa menghadiri proses mediasi. Yang kedua, hari ini alhamdulillah kami dari kuasa hukum penggugat Bambang Trimulyono, ada sebelah kanan saya Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, ada saya sendiri Ahmad Koziluddin Sarjana Hukum, ada rekan saya Yasin, ada rekan saya satu Riki Fatama saya tidak bisa hadir karena ada pendampingan Saudara Bambang Tri saat ini di Bareskrim, jadi bagi tugas. Kemudian ada Bang Juju Purwantoro SHMH, dan terakhir ada Bang Sony S. Ramawijaya SH. Itu adalah tim yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jadi untuk kelengkapan persidangan, saudara sudah
sudah siap dengan surat kuasa asli? Siap, sudah. Silakan. Baik. Dari pihak tergugat kan? Tim penasihat hukum memberikan surat kuasa asli dari penggugat, yaitu Pak Bambang Tri, karena Pak Bambang Tri tidak bisa hadir karena masih ditahan di dalam rutan Mabes Bareskrim Polri. Jadi kehadiran Bambang Tri diwakili oleh para penasihat hukum. Hal ini diperbolehkan dalam hukum acara untuk sidang kasus perdata. Sebagaimana kita lihat, tergugat yang terdiri dari perwakilan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, perwakilan KPU dan perwakilan Pak Jokowi tampaknya ya maju ke depan untuk mengecek keaslian surat kuasa dari Bambang Tri kepada penasihat hukum, yaitu saat ini diwakili tadi yang ke depan adalah Pak Ahmad Khozinuddin SH. Bang Yasin bisa kartu. Silakan yang ini disiapkan. Dimintakan satu persatu kartu advokatnya, keanggotaan advokat maksudnya. Bang, ini kartu advokatnya. Sudah. Ada yang lain? Bang Egi. Kartu advokat. Bang Egi. Tapi lagi sita nggak boleh bikin. Percuma. Dino, mana nah? Kartu advokat. Ya, ini masih pengecekan administratif terkait legalitas ya, kelengkapan administratif persidangan. Perlu dipermintakan surat advokat dari masing-masing advokat. Dari pengacara. Saksi-saksi ahli. Udah. Oke, kelar ya. Nanti dibuka ya. Belum ada yang lengkap. Baik ya, jadi untuk kelengkapan legal standing nanti dilengkapi sampai jalan. Baik, ya. Sekarang giliran dari para tergugat untuk mengajukan legal standing, maka dari petugas tenang ya. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Kami di sini hadir di Jaksa Pengacara Negara pada jam gaduh, hadir selaku kuasa hukum Presiden selaku tergugat 1 pada perkara ini.
Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa saya surat kuasa khusus belum dapat kami serahkan pada persidangan kali ini karena masih dalam proses penerbitan surat kuasa substitusi. Sehingga mohon majelis hakim pertanyaannya supaya kami dapat hadirkan pada persidangan ini. Demikian Pak Jokowi yang hadir. Dia masih dalam proses. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Junet, sarjana hukum. Saya tergugat 2 mewakili Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini kami hadir di sini bertiga. Yang 2 orang lagi ada di tribun para wartawan ini. Kita bisa hadir di sini dikarenakan memang tempatnya tidak memungkinkan. Jadi yang hadir di depan ini saya Junet sendiri mewakili Komisi Pemilihan Umum. Saya ditunjuk untuk hadir di persidangan ini sesuai dengan surat tugas yang sudah disampaikan melalui surat tugas nomor 602/HK/3. Ya, terima kasih Yang Mulia. Silakan. Nah, sekarang yang tergugat, tiga-tiga yang tergugat, yang baju biru tadi dari kejaksaan, dan yang baju biru muda, maksudnya baju biru panjang, baju biru yang laki-laki, yang gede ya, baju biru tua itu dari KPU, membawa surat tugas dari KPU. Sedangkan tadi bisa didengar ya teman-teman, untuk yang dari kejaksaan belum bisa membawa surat tugasnya, penunjukannya, dan mohon terus diperkenankan sebagai tergugat untuk mengikuti sidang itu. Ini adalah pengecekan legalitas, legal standing. Kenapa kalau ngomongin legal standing itu gue ngerasa ingat sama seseorang gitu ya. Apa itu legal standing? Hah? 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 Apa legal standing? Tapi kita tidak ingin nanti berhadapan dengan orang yang tidak tepat. Kejaksaan dia tergugat satu ke Pak Jokowi ya? Iya, 1. Betul. Tadi dari perwakilan KPU Iya, yang tengah KPU. yang kotak. MPR itu kayaknya. Iya dong, kan cuma 3. Iya kan 3 tergugat. Yang kotak itu perwakilan KPU. Yang cewek penggugatnya ya. Iya. Tergugat. Yang nah, itu saudara yang bisa Ya, jadi kayaknya dari ya banyak kunjungan dari ya. sorry. Persidangan. Mantap. Persidangan.
Oh, Mendikbud, sorry, bukan MPR, Mendikbud. Mendikbud. Sorry, maaf ada kesalahan. Iya. Mendikbud itu batik. Mendikbud. Mendikbud. Pendidikan. Perwakilan dari Mendikbud. Dan kami juga minta kelengkapan apakah Biro Hukum berwenang menjalankan berkuasa untuk datang ke mahkamah Mendikbud dan selanjutnya apakah dia berwenang mendelegasikan kuasa. Terima kasih. Sip. Baik ya. Jadi setelah kami memeriksa legal standing dari masing-masing pihak, untuk pihak penggugat, surat kuasanya sudah ada, kami terima, syarat-syarat masih dilengkapi lagi. Baik. Dengan jalan untuk persidangan berlengkap. Untuk tergugat satu secara hukum kami menyatakan belum hadir karena belum ada surat kuasa ya. Jadi nanti akan kami panggil lagi. Untuk tergugat yang lain, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 sudah ada surat kuasanya, namun seperti dari penggugat juga masih belum dilengkapi. Ya, dilengkapi sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan. Ya. Jadi untuk persidangan hari ini, penggugat hadir, yang tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 hadir. Nah, ini pertama satu akan kami panggil lagi. Baik. Ada yang mau sampaikan silakan. Ada yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persidangan ini resmi peristiwa di mana kita semuanya dianggap sudah tahu. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa ini persoalannya personal pribadi Jokowi. Mengapa diwakili kejaksaan? Kejaksaan kan pengacara negara. Jadi tolong diberitahu pengertian hukum ini berdata. Dan yang mulia, setahun lalu kita juga pernah gugat Jokowi. Memang kita gugat itu kebijakannya. Ada 66 janji yang bohong. Kita dinyatakan oleh pengadilan tidak berwenang. Sekarang takdir Allah tidak ada urusan dengan kebijakan. Ini urusannya pribadi Jokowi, diduga ijazahnya palsu. Jadi dengan hormat, kecermatan majelis dalam hal ini tidak bermaksud mengintip. Dalam panggilan ke depan nanti itu Presiden Jokowi atau saudara Jokowi harus hadir. Dia kenapa tidak hadir? Kalau dia memang nggak ada kepalsuan, dia hadir dong. Itu lebih besar. Yang kedua, sekarang pun masih menunggu, belum ada tanda-tanda basah Jokowi itu mana? Saya dengar tadi ada substitusi. Substitusi itu artinya pengganti. Bagaimana kok bisa menjadi pengganti? Jadi kalau dibilang Jokowi nggak mengerti, kan nggak benar kita. Presiden kita begitu. Siapa yang bilang bukan? Dia presiden kita, Republik Indonesia. Tapi dalam kapasitas sekarang yang kita gugat pribadinya yang melakukan dugaan ijazah palsu. Jadi oleh karena itu tolong ditempatkan hukumnya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang kementerian juga jangan kepala biro yang kita gugat menterinya kok. Kenapa kepala biro yang jadi urusan? Aduh. KPU juga yang harus jelas untuk konteksnya tadi yang diterangkan. Dan juga satu lagi yang tidak hadir MPR, majelis tinggi kita punya di majelis perlu tidak datang yang mulia. Mohon ditegur ini ketua MPR, bagaimana mimpin MPR kok katanya taat pada undang-undang tapi tidak datang. Itu melecehkan kita. Yang mulia dilecehkan, padahal yang mulia dimuliakan oleh
undang-undang sebagai hakim, melecehkan hukum. wakil Tuhan di muka bumi itu majelis hakim. Kok dipanggil nggak dianggap itu? Jadi karena itu dengan hormat, ini sidang terhormat. Kita menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Gak ada urusannya presiden, gak ada urusannya menteri. Sama kita ini. Oleh karena itulah, saya tidak bermaksud bicara lebih jauh, tapi saya kecewa gitu. Kalau saya udah 2 kali nih gugat Jokowi, kok nggak gentle, kok nggak berani datang gitu. Harus datang loh. Saya kira itu yang mulia, tolong diingatkan. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir secara personalnya itu, dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan jasanya palsu karena nggak berani datang. Nggak bisa terus nanti ada lagi jawaban dari majelis, pengadilan tidak berwenang. Wah kalau itu nggak jadi bisa. saya minta rakyat langsung mengadili. Allah Akbar. Lagi ya, biar jelas. Baik. Jadi untuk petugas 1 yang disampaikan tadi, di sini gugatan saudara mengatakan pertama, kedua, meskipun saudara ini berkaitan dengan sudah berarti sudah betul kalau di sini Jokowi itu sudah selaku presiden sama sesuai dengan hukum acara pihak yang digugat, baik menggugat maupun tergugat punya hak diwakili ya, kecuali perkara pidana. Ini penggugat juga tidak hadir ya. Saya sekali menggugat tidak hadir karena ditahan oleh polisi. Ditahan. Karena itu lepas. Bebasin dong. Tolong yang mulia. Tidak ada unsur kesengajaan dari klien kami. Dia ditahan. Mampukah dengan mekanisme lu dipanggil oleh yang dipanggil hukum acara memberikan hak kepada kita. Enggak, ini untuk ini nanti kita panggil. Ya, Dipinjam dulu, dipanggil. Untuk PR hadir. Ada surat tugas namun kelengkapannya memang bukan. PR mana? Tadi ada. Baik ya, jadi untuk persidangan kali ini Diundur. berhubung kelengkapan kelengkapan mengenai registrasi dari pasien tidak lengkap, maka sidang akan ditunda dan satu pihak tidak perlu dipanggil lagi. Maka pada persidangan berikutnya akan dilengkapi. Majelis minta untuk dilengkapi tentang registrasinya maupun pihak yang belum hadir akan dipanggil lagi. Ya, jadi Dipaksa hadir. mengenai penundaan sidang kita sepakati harinya. Mohon izin yang mulia, saudara tidak ada ya. Saudara kalau memang pihak sudah dikuasakan. Kalau pihak tidak, mohon izin saudara tidak ada hak untuk menyampaikan seperti itu kecuali pihak. Saya yakin kalau juga kuasa hak. Ini bukan intervensi. Saudara ada sebagai pihak, bukan ya sudah. Ya, bohong dong. Kami akan mengajukan sebagai pihak. Belum dong. Karena itu kami mohon. Nanti bukan saja secara administrasi, ada bagian lain. Ini sekarang kita dari sampaikan. Ya, untuk hari ini sebenarnya kita sepakati silakan. Satu minggu ya, Minggu. Jadi kami tawarkan karena itu masih ada. Silakan disepakati ya.
Senin dan Selasa. Kamis yang mulia. Kamis. Jalan kalender. Saudara yang lain ya. Saudara belum bisa. Jadi makan yang lain. Jadi bisa nggak hari Kamis? Maaf yang mulia. Boleh Senin aja. Senin aja. Jangan rebutan. Senin ya. Ini yang mulia, saya hari Rabu aja kalau Saya sedang sampai lupa. Baik. Ya, baik. Baiknya, jadi kami nanti akan melakukan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 31 dengan acaranya sudah kami sampaikan tadi. Kita sepakati jamnya juga. Betul. Ya. Kami minta para pihak juga mematuhi jadwal yang ada. Ya. Jam 10. Jam 10 ya. Jadi kami tetapkan yang berikutnya hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 jam 10 pagi sudah berada di bangku sidang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Cukup dari kami yang mulia. cukup ya. Kami nyatakan sidang ditutup. Hidup hakim ketua PM Jakarta Pusat. Hidup. Semangat Pak. Semangat Pak Hakim. Semangat Hakim Ketua PM Jakarta Pusat. Itu dia maju terus. Jangan tahu aja.